datang kepada kami pada hari ini. Kami merindukan Engkau, kami membutuhkan Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa setiap kali kami datang kepadamu dengan pujian kami, dengan penyembahan kami, Engkau melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sampaikan pesanmu, sampaikan tuntunanmu, sampaikan firmanmu. Kami mau duduk diam mendengarkannya. Biarlah apa yang setiap apa yang hamba sampaikan datang dari kehendak Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Sudah siang. Selamat siang. Ya, kita sedang menghadapi hawa panas ya, panas sekali. Kemarin dulu saya bawa mobil dan saya lihat di speedometer 36 derajat. Wow. Saudara-saudara, angka yang sangat tinggi untuk daerah tropis, sangat panas. Saya pulang dari Tagulandang minggu yang lalu, saudara-saudara, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, itu wah, belum pernah saya dapat panas sepanas itu. Memang seperti sungai yang tidak pernah kering. Saya habis khotbah, saya pulang, basiram, pakai baju, datang lagi, sambutan, kata-kata nasihat, dan saya bilang sama mereka di sana, saya sudah kembali ke rumah ya, saya tidak kembali lagi ke pestanya, tidak tahan. Makanya saudara-saudara, jangan masuk neraka. Di neraka lebih panas. Percayalah saudara, di neraka jauh lebih panas. Kalau kita di panas sebagaimanapun ya, saya pernah mendapat di laut mati, itu kira-kira 45 derajat. Tetapi di mobil ada AC-nya. Oke, ada kota perlindungan. Saudara-saudara, di neraka tidak ada jalan keluar. Tidak ada tempat perlindungan. Maka kita tidak boleh masuk ke dalam neraka. Katakan amin. Nah, tentu di dalam perjalanan iman kita bertarung, kita berjuang, saudara-saudara, supaya tidak sampai kepada tempat yang buruk itu, tempat yang tidak baik itu, tetapi kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Ini lampu-lampu boleh dinyalakan semua. Lampu-lampu di bawah ini tolong, gelap ini di bawah balkon tolong. Saya udah bilang Ricci barusan. Baik, karena di neraka itu gelap, jadi ini mesti terang. Lagi satu lagi. Saya menyampaikan khotbah tentang downgrade, ya, tentang downgrade. Serial khotbah pendek, saudara-saudara mungkin masih ada 1-2 sampai nanti kita akan ketemu tema baru namanya upgrade. Oke, kalau ada downgrade tentu ada upgrade. Ya, saudara-saudara, bahwa perjalanan hidup manusia sangat bervariasi. Ada yang naik, ada yang datar, ada yang turun. Yang naik bergairah, yang datar monoton, bosan, yang menurun penuh dengan keluh kesah. Dan banyak sekali orang-orang yang mengalami ini, saudara, penyebabnya apa? Ketika dia ada di dalam rumah tangga semakin renggang, karena berbagai macam persoalan. Di dalam persahabatan dengan orang lain, membangun hubungan secara horizontal, sahabatnya makin sedikit, orang-orang tidak suka bergaul dengan dia, ya, menjengkelkan saudara, orang Surabaya bilang bencek no. Di dalam ekonomi semakin sukar, ya, cadangan uangnya semakin menurun, usahanya semakin, kalau buka toko pelanggannya makin sedikit, entah kenapa. Kesehatan semakin menurun, ya mungkin karena manajemen makan dan minumnya tidak teratur. Ya, semua apa yang ada di meja diselesaikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, bodoh amat dengan orang lain saja tidak, si amat saja tidak bodoh. Ya, yang bukan jatahnya pun dihap, seperti itu. Yang bukan haknya pun dimakan.
Fisik yang semakin lemah mungkin karena olah tubuhnya yang tidak bagus, olahraganya yang tidak jelas, iman yang semakin padam, ibadah yang semakin tawar, pelayanan semakin merosot, dan jika dibiarkan akan terkulai, redup, padam, dan mati. Ada orang mengalami ini. Galatia pasal 3 ayat 3 mengatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Ini maunya Tuhan, akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Katakan amin. Naik dan bukan turun. Bapak Ibu, ada orang mengalami ini. Nah, kita sudah belajar di dalam Alkitab, ya, saudara-saudara, ada orang yang hidupnya downgrade, namanya Saul. Sekali lagi Bapak Ibu kalau mau review kembali khotbah-khotbah mimbar menorah, silakan masuk ke website kita, ya, ada di Warta www.gbi-menora@.org, ya, .org, semuanya ada di sana. Bagaimana perjalanan kehidupan Saul? Awalnya dia adalah seorang yang pemalu, malu-maluin. Dia orang yang sangat respect, menghormati hamba Tuhan. Dia seorang yang rendah hati dan kemudian dia diurapi oleh Samuel menjadi raja atas seluruh Israel. Hebat sekali, saudara-saudara. Seorang yang bukan siapa-siapa, nobody, ya, nobody. Kalau anak yatim piatu namanya nobody's child, anak yatim piatu. Dia nobody, dia bukan siapa-siapa. Memang dia lebih tinggi, orang semua cuma sampai di bahunya dia. Tapi Tuhan tetapkan menjadi raja atas Israel. Apa yang terjadi sudah dalam perjalanan kehidupannya sebagai raja, dia tiba pada satu titik di mana dia rejected. Dia ditolak oleh Tuhan. Oke, Tuhan menolak dia. Sayang sekali saudara-saudara bahwa Saul ini dengan mudah sekali dia naik ke atas, tetapi untuk mempertahankan posisi di atas, dia gagal di tengah jalan. Makanya saya pernah menyampaikan, untuk naik ke atas butuh talenta. Tetapi untuk mempertahankan posisi yang ada di atas, butuh urapan. Katakan amin. Ya, urapan, kuasa, otoritas itu yang membuat seseorang bisa bertahan di atas. Makanya saudara-saudara yang sedang merangkak naik, usaha baru mulai jalan, ya, baru mulai bekerja kepada orang lain, atau barangkali masih sekolah, masih kuliah, pelan-pelan naik, hati-hati. Hari ini engkau penuh dengan talenta, hebat, luar biasa, otaknya encer. Tapi kalau engkau sampai di satu titik, jangan sampai sombong. Engkau perlu anointing, pengurapan, supaya pengurapan itu menjaga engkau ada tetap di atas dan jangan sampai jatuh ke bawah. Bagaimana keadaan Saul, saudara-saudara? Saul melanggar perintah Samuel. Disuruh oleh Samuel menunggu 7 hari. Lalu kemudian pada hari yang ke-7 Samuel akan datang membawa korban persembahan kepada Tuhan. Dan kemudian setelah itu Saul melakukan peperangan. Gagal. Dia mengambil alih tugas seorang hamba Tuhan. Karena dia takut rakyat mulai meninggalkan dia. Dia melanggar perintah Allah. Tuhan bilang begini, pergilah berperang dengan orang Amalek, musnahkan semua. Tidak boleh ada sisa, orang tua, laki-laki, perempuan, anak-anak, ternaknya, musnahkan semua. Apa yang dilakukan oleh Saul? Dia menawan Raja Agag. Lalu dia mengambil ternak-ternak yang terbaik, domba dan kambing, dengan alasan mau dijadikan korban persembahan kepada Tuhan. Sampai kemudian Samuel bilang begini, dengar-dengaran, ya, itu jauh lebih baik dari korban sembelihan. Saudara kasih dalam Tuhan, akhirnya we are so sorry, sangat menyedihkan. Saul
rejected, ditolak oleh Tuhan. Mari kita belajar hari ini saudara-saudara. Perenungan kita, pelajaran kita hari ini. Apakah arti ditolak oleh Tuhan bagi Saul? Saudara-saudara, contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab adalah sebuah teladan yang baik bagi kita. Supaya kita tidak mengalami hal yang sama. Katakan amin. Ya, pepatah mengatakan pengalaman buruk adalah guru yang terbaik. Tetapi saudara, bahasa kita adalah pengalaman buruk orang lain adalah guru yang terbaik. Jadi saudara-saudara, berdoalah supaya kita tidak mengalaminya. Orang bilang naik motor, dia mau naik motor sudah tahu itu tikungan, dia paksa dia tikungan jatuh. Ya, lah kita dengar itu, lalu kita juga melakukan hal yang sama. Itu namanya bukan goblok, hoflok. Oke? Pengalaman buruk orang itu tidak boleh menjadi contoh. Pengalaman buruk kita tidak boleh menjadi contoh, tapi pengalaman buruk orang itu yang menjadi contoh bagi kita. Nah, apa artinya ditolak oleh Tuhan bagi Saul? Yang pertama adalah Roh Allah telah undur daripadanya. Coba baca 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-12. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Saul menjadi sangat takut kepada Daud, anak mantunya, karena Tuhan menyertai Daud. Sedangkan Saul, Roh Allah itu sudah mundur. Bapak Ibu, betapa pentingnya penyertaan Roh di dalam kehidupan orang percaya. Sekali lagi, tadi saya menyampaikan untuk naik ke atas butuh talent, butuh talenta. Oke, butuh ilmu, knowledge, pengetahuan. Tetapi untuk berdiri pada posisi yang Tuhan tentukan di mana kita tiba, itu butuh pengurapan. Oleh sebab itu ketika Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita, saya katakan sekali lagi bahwa di dalam setiap kita yang ada di ruangan ini, saudara-saudara yang melihat, menonton, mengikuti ibadah di rumah-rumah, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Apa buktinya Roh Kudus ada di dalam hidup kita? Mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Hanya oleh karena dorongan Roh Kudus, orang dapat mengenal Yesus dan dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Pertanyaannya saudara, bagaimana peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19. Jangan padamkan roh. Ya, jangan padamkan roh. Lihat kalimat ini sudah, jangan padamkan roh. Artinya yang memadamkan roh bukan Tuhan, tapi kita yang memadamkan roh itu. Bagaimana orang memadamkan roh? Atau bagaimana roh di dalam hidup kita menjadi padam? Saudara, perenungan kita adalah orang yang hidup tanpa firman. Saya tidak tahu berapa kali dalam hidup saudara menjadi orang Kristen, saudara mendengarkan Bapak Pendeta atau pengkhotbah-pengkhotbah menyampaikan betapa pentingnya firman. Bacalah, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Itu kehendak Tuhan. Ya. Mungkin kalimat seperti ini sudah terlalu lazim sehingga kemudian tanpa makna lagi dalam hidup kita. Tidak ada sentuhan lagi bagi kita. Kita tidak lagi merasa terusik ketika hamba Tuhan atau pengkhotbah mengatakan kita harus baca firman. Berapa banyak orang Kristen, saudara-saudara, yang ketemu firman hanya pada hari Minggu? Ayo jujur saudara, jujur dalam hidup masing-masing. Berapa banyak Anda di dalam ruangan ini, Anda yang ada di rumah-rumah, yang cuma ketemu ayat firman Tuhan pada hari Minggu. Hari-hari lain kita lupa. Saya setiap pagi saya ulang lagi, setiap pagi di situ, di dalam tempat saya tinggal. Bangun pagi, saya ke toilet, habis toilet saya berdoa, habis saya berdoa saya baca Mazmur 91. Mazmur 91. Saya tidak mau hafal Mazmur 91. Saya takut itu kemudian menjadi semua kalimat tanpa makna. Ya.
Ada orang bilang, wah saya sudah hafal Mazmur 91. Di luar kepala, di luarnya kepala. Saudara-saudara, apakah kita masih bergaul dengan firman? Atau cuma hari Minggu? Saya mau ulang ini. Karena saya tahu, kalau saya bikin angket, mungkin setengah lebih dari orang yang ada dalam ruangan ini. Ketemu Alkitab hanya pada hari Minggu. Khotbah itu seperti cermin, di mana kita bisa lihat jerawat kita, di mana kita lihat kumis kita panjang sebelah, yang laki-laki tentunya. Oh kita lihat, wah ternyata ada flek di bawahnya mata, ibu-ibu mulai khawatir, kantong matanya mulai tebal. Kalau kantong di belakang sini tebal bagus, tapi kalau kantong mata janda bagus. Saudara-saudara, di dalam ibadah seperti ini menjadi cermin bagi kita, teguran bagi kita. Ya, ayo kita jangan ketemu Alkitab hanya pada hari Minggu. Saudara-saudara yang bekerja, saya lihat ada beberapa ibu-ibu kalau Zoom doa, menara doa hadir. Dia maaf, lagi meeting dia ikut Zoom doa. Oh, ini malu lebih luar biasa lagi, saudara. Coba sih saudara-saudara, di toko ya, apalagi toko sendiri, ada Zoom, ikutlah, pasanglah di situ. Sekalipun sayup-sayup, karena uang masuk kan, lebih menarik. Bukan kita tidak perlu uang, perlu, sangat perlu. Saya juga butuh uang. Kalau Anda di sini tidak punya uang, bilang sama saya. Ya, kita butuh uang, tetapi jangan sampai kemudian itu menenggelamkan iman kita. Katakan amin. Ini perkataan sangat keras, saudara. Ya, perkataan ini sangat keras. Coba sih saudara ambil waktu di dalam kesibukan saudara, taruh Alkitab di meja. Ya, ada itu Alkitab yang lebar begini, taruh di meja. Ada itu Alkitab begini. Zaman mimbar tua yang besar tuh ada Alkitab. Waduh, itu lempar orang mati, saudara. Saking beratnya. Ayo taruh di mejamu. Saudara, ada kesempatan tidak ada orang baca Alkitab, tutup lagi. Ya. Supaya kita tidak hanya bergaul, ketemu firman cuma hari Minggu. Halo. Secara pribadi saya tidak diuntungkan apa-apa. Tapi sebagai gembala, saya sangat kepingin saudara maju. Roh yang ada padamu tidak padam. Katakan amin. Sebab kalau roh yang ada pada saudara padam, saya pasti sangat bersalah di hadapan Tuhan. Tapi saya tidak bersalah ketika saya mengulang-ulang dari mimbar ini. Mengulang-ulang dari mimbar ini. Jangan sampai ada yang celaka dan binasa. Tuhan mau kita memperoleh hidup di dalam kekekalan bersama-sama. Yang mau tepuk tangan bagi Allah kita. Bagaimana memadamkan roh? Hidup tanpa persekutuan. Saya beberapa hari kemarin saya duduk di meja saya belajar. Tiba-tiba saya membaca satu ayat, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Lalu kemudian saya buat renungan, wah ini sudah siap, khotbah ini sudah siap, mungkin 3-4 minggu ke depan. Oke? Hidup tanpa anointing, hidup tanpa pengurapan. Roh Kudus yang ada pada kita kemudian tidak melakukan apa-apa, saudara. Maka roh itu dapat menjadi padam. Yang kedua, Yesaya 6 ayat 10 sama dengan yang ada di Efesus pasal 4 ayat 30, jangan mendukakan roh. Ya, jangan mendukakan roh. Seperti orang Israel di padang gurun. Bagaimana tangan Tuhan yang sangat kuat membawa mereka meninggalkan Mesir dengan 10 tulah. 10 tulah tidak main-main. Tuhan menghajar semua dewa-dewanya orang Mesir. Dihajar, ya, babak bundas apa itu kalau petinju itu, wah saudara, disikat betul-betul sama Tuhan. Sampai milik yang paling berharga yang dipunyai oleh orang Mesir, yaitu anak sulung. Diselesaikan, disikat semuanya. Mereka melihat saudara, di Goshen tidak terjadi apa-apa.
Ya, tidak ada belalang, tidak ada lalat pikat, tidak ada air jadi darah, tidak ada kegelapan, dan tidak ada anak-anak yang mati, saudara. Mereka melihat, tapi ketika mereka meninggalkan Mesir, di dalam perjalanan mereka bilang mau kemana? Tuhan berkata, aku akan membawa kamu ke negeri yang berkelimpahan dengan susu dan madu. Saudara, ketika mereka sudah sampai di border, di gate-nya negara yang disebut Tanah Kanaan, tiba-tiba muncul ide gila, saudara. Yaitu, coba-coba kita dapat dulu, ini betul gak sih tanah perjanjian? Kita kirim pengintai. Mereka kirim 12 pengintai, saudara, satu orang dari setiap suku. Dikirimlah mengintai tanah perjanjian. Pulang, 10 orang membawa kabar busuk. Lalu kemudian ketika Yosua dan Kaleb berusaha menenangkan mereka, mereka mau dilempari dengan batu. Apa yang terjadi, saudara? Ide gila tadi untuk mencari tahu tanah perjanjian itu apakah sesuai dengan perkataan Tuhan atau tidak, memunculkan lagi sebuah ide. Marilah kita pulang ke Mesir. Ya, marilah kita mengangkat seorang pemimpin yang lain menggantikan Musa dan kita kembali ke Mesir. Bapak Ibu, tahukah saudara, salah satu dosa yang sangat tidak disukai oleh Tuhan adalah kembali kepada hidup yang lama. Alkitab mengatakan kepada kita, kalau ada seseorang dilepaskan dari roh jahat, maka roh jahat itu akan keluar dan akan berjalan berkeliling. Dia tidak menemukan tempat, dia ingat tempatnya yang lama. Bapak Ibu, tahukah saudara, setan itu suka ingat kita. Dan dia datang dan dia melihat, oh tidak ada penghuninya, tidak ada firman, tidak ada persekutuan, tidak ada apa-apa di dalam. Dia pergi memanggil 7 temannya dan masuk ke dalam orang itu. Dan keadaan orang itu lebih buruk. Orang itu kembali ke Mesir. Bangsa Israel ini kemudian rejected, ditolak oleh Tuhan. Tuhan membuat sebuah penghukuman, maklumat, ya. Orang Talaut bilang palakat, pengumuman. Kalian semua yang berusia 20 tahun, yang meninggalkan tanah Mesir, yang melihat perbuatan-perbuatan yang hebat dari Tuhan di tanah Mesir. Seperti lamanya kamu mengintai tanah perjanjian 40 hari. 40 tahun lamanya kamu akan berkeliling-keliling di padang gurun ini. Bangkaimu akan berserakan sampai semuanya punah. Dan the next generation yang akan masuk ke tanah perjanjian. Saya renungkan ini. Siapa yang masuk tanah perjanjian? Under 40. Orang-orang yang berusia di bawah 40 tahun yang masuk tanah perjanjian. Ya. Under 60. Orang-orang di bawah 60 tahun yang masuk tanah perjanjian. Semua orang-orang tua, ya, enggak ada yang masuk tanah perjanjian. Papa, mama, opa, oma, semuanya tewas di padang gurun. Cuma ada 2 orang yang sudah tua yang masuk tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb. Kenapa, saudara? Mereka mendukakan Roh Kudus. Orang yang tidak percaya kepada janji Tuhan itu mendukakan Roh Kudus. Yang ketiga, jangan mendustai Roh Kudus. Seperti Ananias dan Safira. Coba baca Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu?
mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Orang ini sepakat suami istri. Satu hari mereka sudah ikut persekutuan, ya, gereja mula-mula yang ada di Yerusalem. Lalu kemudian hati mereka tergerak untuk menjual sebidang tanah mereka yang seperti dilakukan oleh orang-orang lain, membawanya ke kaki para rasul, dan kemudian dari penjualan atau persembahan itu diberikan makanan atau dibagi-bagikan kepada orang lain sehingga tidak ada yang berkekurangan. Nah, kemudian Ananias dan Safira ini melakukan hal yang sama. Mereka jual tanah itu. Setelah mereka memegang uangnya, saudara-saudara, Alkitab mengatakan mereka menahan sebagian. Lalu kemudian membawanya kepada para rasul. Wah, ini perenungan luar biasa loh bagi kita. Kok Tuhan itu kejam sekali ya? Karena kemudian Ananias dan Safira ini plok jatuh mati. Kontan. Enggak pakai sakit-sakit dulu, encok dulu. Lalu kemudian makin lemas, enggak saudara. Waduh, langsung mati, saat itu juga mati. Betapa pentingnya saudara kita berhati-hati terhadap uang. Makanya kalau saudara punya perpuluhan, ya, ingat saudara, kalau saudara mengatakan perpuluhan, betul-betul itu adalah persepuluhan. Ibu Gembala ini strict sekali. Kalau misalnya ada berkat, misalnya 850.000, kan perpuluhannya 85.000, enggak 100.000, dibulatkan ke atas, bukan pembulatan ke bawah, ya, pembulatan ke atas, karena persepuluhan. Jangan kita mengatakan saya membawa persepuluhanku, dan ternyata bukan 10% dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mereka menahan sebagian hasil penjualan tanah. Mereka lupa Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha tahu. Mereka tergiur melihat uang. Ya, silau. Satu kali saya beli durian di daerah Tanah Wangko sana. Berapa satu biji? Berapa begitu? 20.000, umpamanya 20.000, lupa. 20.000. Saya tawar, boleh kurang? Ini boleh Pak. Pokoknya 20.000 satu biji, tidak boleh kurang. Saya lihat ada berapa belas biji begitu, 13 apa 14 biji begitu. Lalu saya ambil uang 200.000. Tante, semua ini 200.000. Oh iya ambil juga. Dia sudah aku rekeng lah. Dia lihat uang itu langsung dia lihat, uang merah 2 lembar. Langsung iyo, kalau perlu dengan tempatnya juga ambil, mungkin begitu. Saudara-saudara, hati-hati ketika kita tidak tahan melihat uang. Ada waktu saya masih full time di Surabaya, kami tinggal di asrama. Ada seorang pendeta full time namanya Immanuel. Dia selalu bilang begini, Pak, tolong ambilkan persembahan saya ya di gereja. Karena kita ke bendahara ambil persembahan bulanan begitu. Iya, Pak tolong buka ya, dan ambil 10% masukkan ke dalam berangkas perpuluhan. Loh, kenapa kamu tidak bikin sendiri? Saya tidak bisa, tidak pernah bisa. Kalau saya sudah bawa pulang, maka uang itu akan saya belanjakan dan habis. Loh, kamu tidak bisa keluarkan 10%? Tidak bisa. Mesti pakai perwakilan. Ya, saudara-saudara, hati-hati kepada yang namanya melihat uang, tidak tahan melihat uang. Dan ini terjadi kepada Ananias. Saudara-saudara, mendustai Roh Kudus. Mati loh. Lukas 12 ayat yang ke-10, jangan menghujat roh. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, menghina roh Allah. Bapak Ibu, mari kita mau menghormati Tuhan dan karyanya. Ada orang yang mendapatkan karunia menyembuhkan. Ya, di Balikpapan itu ada satu pendeta punya karunia, orang datang ke sana dan orang-orang sembuh. Wah, banyak pendeta bully sudah ya, diolok-olok dan dikomplain dan sebagainya. Kenapa?
Ya, kita mesti memberikan penghormatan kepada Tuhan yang memakai seseorang, ya, mendemonstrasikan otoritas kerajaan Allah di dunia ini. Katakan amin. Ya, saya perhatikanlah, begitu banyak orang aneh di luar sana. Kalau ada gereja yang sedang maju, mulai dibully, dicarikan jeleknya dan dicerita jeleknya. Ini orang, dan biasanya orang yang seperti ini tetap kerdil. Mari kita menghargai manifestasi roh dalam hidup orang lain. Kalau kita lihat orang sedang maju, usahanya sedang maju, tokonya sedang maju. Wow, kita bilang puji Tuhan. Saya kalau lihat ada jemaat usahanya maju, tokonya maju, aduh hati saya senang sekali. Bahkan kalau ada jemaat yang tidak punya pekerjaan, saya mau kasak kusuk, terima pekerjaannya, ada lowongan enggak? Ya, supaya orang ini bisa bekerja. Saya senang sekali kalau melihat orang itu maju. Ada orang tidak suka lihat orang maju, sirik, iri hati, itu keturunan Saul. Saul itu iri hati melihat Daud. Daud membunuh orang, Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Masa dia lebih hebat dari saya? Saudara, mulai sirik, kemudian muncul omongan dan selanjutnya. Mati loh, bunuh diri lagi Saul ini. Ayo kita minta kepada Tuhan, kita rindukan Tuhan. Kalau lain ditolong, beta juga tangannya terbuka, ku tunggulah. Kalau lain ditolong, saya juga. Amin. Kalau orang lain ditolong, masa Tuhan lebih sayang? Tuhan itu pilih-pilih kasih. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan mengasihi orang lain. Saya juga dikasihi oleh Tuhan. Kita semua dikasihi oleh Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Lihat perkataannya Daud, saudara-saudara. Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ingat sekali lagi, di dalam kita ada Roh Kudus. Apa dampak kehilangan Roh Kudus? 1, kehilangan kesadaran akan dosa. Karena Yohanes 16 ayat 8, coba dibaca. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa. Maka orang yang Roh Kudus undur daripadanya, saudara-saudara, akan kehilangan kesadaran akan dosa. Dia berdusta, dia tidak merasa salah lagi berdusta. Dia menipu, dia tidak merasa salah, biasa aja, supernale. Oke? Dia mencuri dan melakukan apapun, dia merasa tidak salah lagi. Bahaya, saudara. Kehilangan kuasa dari seorang penolong yang lain. Yohanes 14 ayat 16. Dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Maka banyak orang Kristen yang downgrade. Ya, semakin melorot, ya, makin turun dia ke bawah. Kenapa, saudara-saudara? Kuasa yang ada padanya hilang. Apa yang dia kerjakan gagal. Apa yang dia kerjakan tidak berhasil. Semuanya mundur. Kehilangan kuasa untuk bersaksi. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ini poinnya telat. Apa artinya ditolak oleh Tuhan bagi Saul? Roh Allah telah undur daripadanya. Yang kedua adalah tahta dan semua harta tidak ada artinya lagi. Tahta dan semua harta
tidak ada artinya lagi. Bapak Ibu, pada akhirnya kerajaan Israel itu pindah kepada Daud. Kan? Diberikan kepada Daud. Sorry, saya mau kasih kepada Daud. Apa gunanya semuanya? Harta bendanya lenyap, anak-anaknya mati dalam pertempuran, bahkan Saul mati bunuh diri. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau ulang ini. Uang itu sangat perlu. Tetapi saudara, kehilangan Roh Kudus membuat uang itu tidak ada gunanya lagi. Harta benda itu tidak ada gunanya lagi. Persis apa yang Alkitab katakan. Apa gunanya ya seseorang memperoleh seisi dunia tetapi jiwanya binasa? Apa gunanya? Tidak ada gunanya. Yang ketiga, Keluaran 32 ayat 32. Nama dihapus dari kitab kehidupan. Alasannya apa, saudara-saudara? Karena berdosa kepada Tuhan. Hidup di dalam kenajisan, kekejian, dan dusta. Wahyu 21 ayat 27 mengatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian dan dusta. Saya lihat di bahasa Yunani, ya, najis itu konoo. Rupa bahasa gunung ini. Konoo. Apa artinya konoo? Cemar, unclean, haram. Ya, haram. Arti yang ketiga ini lucu, saudara. Artinya adalah panggilan umum. Saya merenungkan, saudara, apa nih panggilan umum? Ternyata panggilan umum ini adalah kekristenan yang pada umumnya. Kekristenan kebanyakan, ya. Ingat Tuhan Yesus berjalan, berbondong-bondong orang ikut dia. Berbondong-bondong orang mengikuti Yesus, tetapi kemudian ketika menghadapi badai, tantangan dalam hidup ini, mundur. Mundur. Bapak Ibu, apapun masalah yang kita hadapi, tidak boleh membuat kita mundur. Kita tidak boleh menjadi orang Kristen kebanyakan. Bahkan ketika kita menghadapi persoalan, tantangan dalam hidup ini, membuat kita jauh lebih kuat dari orang lain. Katakan amin. Jangan saudara lihat saya berdiri di atas mimbar begini, tidak punya tantangan. Banyak sekali tantangan. Tapi tantangan itu tidak membuat saya mundur. Ya, tantangan itu malah menjadi sebuah kekuatan. Kalau saudara mendengar cerita tentang monyet, ya, monyet itu ketika badai itu datang, dia tetap ada di atas pohon, dia kuat di atas pohon, tidak bisa jatuh. Monyet mau badai kecuali rubuh itu pohon. Tapi yang membuat monyet jatuh itu adalah angin sepoi-sepoi, angin cepoi-cepoi. Ketika angin itu bertiup, dia mengantuk, dedung, dan dia jatuh. Oke? Ingat cerita tentang burung Raja Wali? Burung Raja Wali itu semakin kencang badai datang, dia akan terbang semakin tinggi. Semakin kencang badai datang, dia akan terbang semakin tinggi. Orang-orang yang tangguh adalah orang-orang yang sanggup untuk menghadapi badai di dalam kehidupannya. Katakan amin. Ya, kita bukan menjadi orang Kristen kebanyakan, tetapi kita adalah orang Kristen yang siap untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ingat saudara, banyak yang terpanggil, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Ya, saya berdoa supaya kita semua yang ada di ruangan ini dapat menjadi orang Kristen yang kuat. Tapi kalau tidak saudara, kalau kehidupan kita semakin menurun dan kita biarkan, pada satu hari kita akan kehilangan segala-galanya. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik bagaimana keberadaan kita hari ini. Perhatikan, teliti. Bagaimana keadaan saya? Kalau ada yang keliru dalam hidup ini, belum terlambat untuk bertobat. Belum terlambat saudara untuk datang kepada Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Ya, dan kita semua akan mendapatkan jalan keluar dalam kehidupan kita. Amin.